Kamu kan pengalaman gila. Ya, Nah, jenis-jenis gila apa saja? Waham, HDR, RPK, ISOS, Hah? depresi, Hah? halusinasi. Halusinasi juga ada banyak. Ada 5. Apa itu? Semua yang berkaitan tentang panca indera. Apa saja? Pengecapan, pendengaran, perasaan, peragaan, penciuman, penglihatan. Kok kamu mendalami gila berapa tahun kamu? 3 tahun no. 3 tahun? Nah, Harusnya sudah lulus. ora kok penak dadi wong edan no, Pak. Penak dadi wong. Berdasarkan data INAMS dan Universitas Gadjah Mada, sebanyak 2,45 juta remaja Indonesia didiagnosis mengalami gangguan jiwa selama 12 bulan terakhir. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh The Indonesian National Adolescent Mental Health Survey atau INAMS yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya itu, penelitian ini juga menemukan 15,5 juta remaja mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Masalah kesehatan mental ini ditemukan setelah tim peneliti melakukan pengumpulan data sepanjang tahun 2021 lalu. Mereka melakukan wawancara terhadap 5.664 remaja Indonesia dari usia 10 hingga 17 tahun. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam 12 bulan terakhir, sedangkan 1 dari 20 remaja Indonesia mengalami gangguan jiwa dalam 12 bulan terakhir. Angka tersebut setara dengan masing-masing 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Para remaja ini mengalami masalah mental sesuai dengan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima. Hal ini merupakan pedoman penegakan diagnosis gangguan jiwa yang berlaku di Indonesia dan secara internasional. Gangguan jiwa yang paling banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan atau kombinasi fobia sosial dan gangguan kecemasan umum sebesar 3,7%, diikuti oleh gangguan depresi mayor sebanyak 1,0%, gangguan perilaku 0,9%, serta PTSD dan ADHD keduanya 0,5%, dikutip dari laman resmi Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya masalah gangguan mental, tim peneliti juga menemukan masih sedikit remaja yang mencoba mencari bantuan profesional berkaitan dengan masalah mental yang mereka hadapi. Padahal, pemerintah saat ini telah meningkatkan akses ke berbagai fasilitas kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan mental ini. Hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan dalam 12 bulan terakhir, kata tim peneliti. Dari pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak tahun 2020 lalu, juga memberi dampak yang cukup signifikan dalam hal kesehatan mental remaja karena penelitian dilakukan pada masa pandemi, yakni tahun 2021. Tim menemukan sebanyak 1 dari 20 remaja mengalami sejumlah masalah mental akibat pandemi. Mereka disebut sering merasa lebih tertekan, lebih cemas, lebih kesepian, atau lebih sulit berkonsentrasi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Diketahui, INAS adalah bagian dari National Adolescent Mental Health Survey yang juga dilakukan di Kenya dan Vietnam. Di Indonesia, penelitian tersebut dilakukan atas kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, University of Queensland di Australia, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Amerika Serikat, Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, Universitas Sumatera Utara atau USU, dan Universitas Hasanuddin atau Unhas. Ada 6 gangguan mental di kalangan remaja yang biasanya diukur oleh lembaga ini. Keenamnya adalah fobia sosial, gangguan kecemasan umum, gangguan depresi mayor, gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan gangguan defisit perhatian atau hiperaktivitas atau ADHD. INAS juga mengukur resiko dan faktor protektif yang terkait dengan gangguan jiwa remaja seperti intimidasi, sekolah dan pendidikan, hubungan teman sebaya dan keluarga, perilaku seksual, penggunaan narkoba, dan pengalaman masa kecil yang merugikan.